sama-sama kita menyanyikan Bapa Kau Setia Takkan Meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu. Mari sama-sama kita menyanyikan dari ini. Bapa Kau setia takkan meninggalkan.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu kembali di ajang Renungan Mahasiswa Rema edisi hari ini. Sebelum kita sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 1-15, mari kita terlebih dahulu sama-sama berdoa. Tuhan Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan dan penjagaan Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih atas perkenanan Tuhan sehingga kami bisa dipertemukan kembali di ajang Rema Renungan Mahasiswa. Kami menyerahkan waktu yang ada ke dalam tangan Tuhan. Sekiranya Engkau sendiri yang beracara ke dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terdapat seorang penginjil di sekitar tahun 1875 yang memulai penginjilannya dan membawa penginjil ini ke sekitar 42 negara, dan beliau memberitakan Injil kepada hampir 3 juta jiwa. Di dalam salah satu perjalanannya ke satu negara, penginjil tersebut harus berlayar dari negara tempat asalnya ke negara yang dituju, dan di tengah perjalanannya terdapatlah ombak yang sangat luar biasa besar sehingga nahkodanya sempat memberitahukan kepada penginjil tersebut bahwa rasanya tidak akan mungkin untuk penginjil tersebut sampai di negara yang dituju untuk berkhotbah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Penginjil tersebut memberi jawaban kepada nahkoda, dan dia mengatakan, Allahku tidak pernah membiarkan aku terlambat untuk berkhotbah satu pun di dalam kehidupannya. Dan dia percaya bahwa Allah juga akan menolongnya untuk sampai dan berkhotbah di tempat yang dituju tepat pada waktunya. Jika kita melihat dan mendengar dari jawaban yang dikatakan oleh penginjil tersebut, kita bisa menyaksikan satu iman yang sangat luar biasa, kepercayaan kepada Tuhan yang luar biasa, ketergantungan yang sangat luar biasa kepada Tuhan yang sudah dicerminkan oleh penginjil tersebut. Dan memang benar bahwa penginjil tersebut sampai di negara yang dituju tepat pada waktunya, dan beliau bisa berkhotbah tepat pada waktunya juga. Ketika Andreas menyatakan bahwa ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan yang tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-6, kita bisa melihat di ayat yang ke-11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kita melihat tentang peristiwa Yesus memberi makan 5.000 orang, yang kita bisa lihat dari penulisan di dalam Injil Markus pasal yang ke-6 ayat yang ke-41. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka. 5 roti, 2 ikan. Di tangan Yesuslah yang membuat persediaan yang sangat terbatas, sangat sedikit, menjadi cukup bagi semua orang. Bahkan masih ada sisanya. Di tangan Yesuslah sesuatu yang mustahil menjadi satu keajaiban. Melihat ke dalam diri kita, terkadang respon yang kita berikan atas pelayanan yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita adalah seperti Andreas tadi yang mengatakan 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?
Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Tuhan memilih kita untuk menjadi pengikut Yesus, Tuhan Allah melihat sesuatu dalam diri kita yang bukan dari pandangan dunia atau bahkan menurut pandangan diri kita sendiri. Tuhan melihat potensi kita untuk berperan di dalam perlombaan untuk kemuliaan namanya. Seperti Yesus yang sudah memecah-mecahkan roti dan ikan untuk mencukupi semua orang. Begitu pula dengan kita. Di tangan Yesuslah kita dengan segala keterbatasan mampu untuk menjadi agen Kristus dalam menjalankan misinya. Di tangan Kristuslah segenap diri kita bisa menjadi saksi untuk kemuliaan namanya. Hanya di tangan Yesus. Yang Yesus mau adalah penyerahan kita, percaya kita bahwa Dia sanggup melakukan sesuatu yang bahkan jauh di luar dugaan kita dan kemampuan kita. Hanya di tangan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan, karena hanya di tangan Yesuslah kami mampu melakukan segala hal. Hanya di tangan Yesuslah segala keterbatasan dan kelemahan kami bisa Engkau ubah menjadi sesuatu yang indah untuk kemuliaan nama-Mu. Ajar kami Tuhan untuk tetap bergantung kepadamu dan percaya bahwa Engkau akan menolong kami di dalam segala situasi. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.